Pada market, area supply demand terbaik yang mungkin sering digunakan trader adalah zona order block. Ini dikarenakan kita seringkali melihat harga memantul dari zona order block yang menandakan adanya momentum supply dan demand dari zona ini. Namun, kita mungkin sering mendapati zona order block yang tidak bekerja, atau zona order block yang hanya memantul sedikit, sehingga saat kita meletakkan transaksi kita di sini, risk reward kita tidak sampai, atau mungkin berakhir stop loss. Jadi, salah satu cara yang cukup efektif untuk menambah akurasi dan menaikkan risk reward adalah dengan cara konfirmasi pada low time frame. Cara ini cukup efektif untuk memfilter zona order block yang tidak bekerja, serta membuat risk kita lebih tipis, sehingga RR kita bisa jauh, dan tetap bisa profit pada pantulan kecil seperti ini. Di sini, mungkin teman-teman sudah belajar ke sana-sini, atau mempelajari strategi yang advance, namun malah bingung saat melihat market. Dalam video ini, kita akan membahas cara menentukan zona order block dengan mudah, serta cara konfirmasi yang cukup efektif dengan SL yang tipis, sehingga TP kita lebih mudah tercapai, namun tetap simpel. Rules ini akan sangat spesifik, dan semoga ini cukup mudah untuk teman-teman aplikasikan. Setelah teman-teman memahami strategi ini, dan ingin menaikkan level trading kalian, teman-teman juga bisa mengikuti kompetisi yang sering diadakan oleh broker XM. Pada kompetisi ini, terdapat dua jenis kompetisi, yaitu kompetisi dengan akun real dan akun demo, sehingga teman-teman bisa menguji keterampilan trading kalian tanpa resiko. Dan jika beruntung, kita bisa mendapatkan reward berupa uang tunai yang bisa ditarik, dan jika belum beruntung pun, kita tetap mendapat pengalaman yang menarik. Untuk melihat detail dari kompetisi ini, kita masuk dulu ke member area, dan pada bagian kiri, kita pilih kompetisi. Di sini, teman-teman bisa melihat kompetisi yang berlangsung, serta yang akan datang. Di sini kita juga bisa membangun reputasi melalui portofolio, serta menjadi manajer strategi, yang mampu membawa karir trading kita ke next level. Sekarang, mari kita lanjutkan materi ini. Pada strategi ini, kita akan mencari zona order block yang high probability, yaitu order block yang diikuti imbalance, dan terjadi break of structure. Nah, ini adalah tips tambahan, jika kita melihat ada beberapa zona order block seperti ini, maka kita pilih zona yang berada pada harga murah untuk buy dan harga mahal untuk sell. Untuk itu, kita bisa menggunakan Fibo 61,8%. Kenapa Fibo 61,8%? Karena ini adalah angka golden ratio Fibonacci, serta cara ini juga cukup bagus untuk menghindari OB inducement, atau OB yang rawan ditembus. Setelah kita mendapatkan zona OB yang high probability, kita zoom ke low time frame untuk memperkecil zonanya agar kita mendapatkan zona yang lebih presisi, dan menghindari konfirmasi momentum yang terlalu dini. Kemudian saat harga kembali ke zona order block, pada low time frame, kita akan cari momentum dari strong engulfing. Lalu, seperti apa itu pola strong engulfing? Pola engulfing terdiri dari dua kandel. Kandel pertama yang lebih kecil dan kandel berlawanan kedua yang lebih besar, yang menutupi kandel sebelumnya. Sebagai contoh, kandel kedua hijau ini close di atas body dari kandel merah kecil sebelumnya, namun belum sepenuhnya close di atas ekor dari kandel merah. Maka ini adalah pola weak bullish engulfing, menandakan adanya lonjakan momentum dari buyer, namun momentum buyer ini kurang kuat, sehingga hanya close di atas body, dan belum mampu close di atas ekor dari kandel merah sebelumnya. Begitu pula dengan weak bearish engulfing. Nah, untuk strong engulfing, saat kandel hijau close di atas ekor dari kandel merah kecil sebelumnya, dan benar-benar menutupi dari seluruh kandel merah, maka ini adalah strong bullish engulfing. Menandakan adanya momentum besar dari buyer, sehingga mampu close di atas ekor dari kandel merah sebelumnya. Dan saking kuatnya momentum, seringkali juga menciptakan imbalance. Begitu juga strong bearish engulfing, terjadi ketika kandel merah kedua close di bawah ekor dari kandel hijau kecil sebelumnya, dan benar-benar menutupi dari kandel hijau sebelumnya. Menandakan adanya momentum besar dari seller. Jadi sampai sini, saya harap teman-teman memahami apa itu strong engulfing. Mari kembali ke strateginya. Jadi, saat harga mencapai zona order block, pada low time frame, kita akan mencari momentum dari strong bullish engulfing. Setelah kita menemukan pola strong bullish engulfing, kita tidak akan langsung entry buy di sini, melainkan kita akan pasang buy limit pada kandel merah sebelumnya. Cara ini dilakukan agar SL kita lebih tipis, sehingga RR kita lebih jauh dan mudah tercapai, karena harga seringkali kembali melakukan pullback, menutup imbalance yang terbentuk,
sebelum kembali melanjutkan momentum utamanya. Seperti biasa, pada strategi ini, kita hanya akan follow tren dan menggunakan dua pasangan time frame. Jika tren dan zona order block pada time frame daily, maka perkecil zona dan entry konfirmasi di H1. Jika tren dan zona OB pada time frame H4, maka perkecil zona dan konfirmasi di M15. Jika tren dan zona di H1, maka perkecil dan konfirmasi di M5. Untuk menentukan tren agar mekanikal, kita akan menggunakan bantuan indikator seperti EMA 50 dan EMA 200. Jika EMA 50 di atas EMA 200, maka market dalam kondisi uptrend, jadi kita hanya akan fokus mencari zona demand order block dan hanya entry posisi buy. Jika EMA 50 di bawah EMA 200, maka market dalam kondisi downtrend, jadi kita hanya akan mencari zona supply order block dan hanya entry posisi sell. Sekarang, izinkan saya demonstrasikan strategi ini. Ini adalah market GBP USD time frame H1. Di sini, kita bisa melihat EMA 50 di atas EMA 200, maka market sedang uptrend, jadi kita hanya akan mencari zona demand order block dan hanya entry posisi buy. Di bawahnya, kita bisa melihat demand order block valid yang diikuti imbalance dan break of structure. Maka kita tandai zona order block ini hingga ekor setelahnya. Saat kita tarik Fibo, kita melihat zona ini berada di bawah Fibo 61,8%, maka zona ini berada pada harga murah dan cukup high probability. Selanjutnya, kita zoom ke M5 untuk memperkecil zona ini, karena pasangan H1 adalah M5. Zona demand kita adalah kandel merah yang diikuti imbalance paling bawah. Jadi, kita perkecil hingga kandel merah ini. Sekarang mari kembali ke H1. Pada time frame H1, kita bisa melihat zona yang sudah diperkecil, dan kalian bisa memasang alarm pada zona ini. Untuk cara memasang alarm, bisa teman-teman cek pada video kita sebelumnya. Saat harga menyentuh zona ini, maka kita zoom ke M5 untuk mencari momentum strong bullish engulfing. Perhatikan, pada time frame M5, harga menciptakan pola strong bullish engulfing, di mana kandel hijau ini benar-benar close di atas ekor dari kandel merah sebelumnya. Menandakan adanya momentum buyer besar yang mulai masuk pada zona ini. Setelahnya, kita bisa pasang buy limit pada kandel merah ini dan ditambah spread. Untuk spread pada akun broker akan berbeda-beda, namun karena saya menggunakan akun ultra low, maka saya anggap spreadnya adalah 1 pips atau 10 poin. Untuk stop loss akan berada beberapa pips di bawah swing low, atau swing low dikurangi 50% ATR. Jadi, kita masukkan dulu indikator ATR-nya ke chart. Cara melihat nilai ATR, kita arahkan mouse ke kandel entry kita, dan nilai ATR akan berada di pojok kiri bawah. Jadi, stop loss buy akan berada di swing low, dan dikurangi setengah dari angka ini. Untuk target profit bebas, namun, RR paling normal dalam industri ini adalah 1:3. Karena selain strategi dan money management, kita juga wajib memperhatikan faktor psikologi. Dan tidak semua trader akan sanggup menahan floating sampai TP jauh, atau sanggup saat terjadi loss beruntun, karena semakin jauh RR kita, maka win rate akan semakin rendah, dan rawan terjadi SL beruntun. Walaupun begitu, dengan konsistensi, disiplin pada rules, serta menggunakan risk-reward yang ideal, kita akan tetap bisa bertahan, dan profit dalam jangka panjang. Jadi, pada demonstrasi ini saya hanya akan menggunakan fix RR 1:3. Perhatikan, harga menyentuh buy limit kita, dan menuju target profit kita, maka transaksi ini berakhir profit. Sekarang mari kembali ke H1. Nah, di sini, jika teman-teman bingung dengan market structure, maka cara sederhana untuk menentukan break of structure adalah saat harga menembus titik paling atas di sini. Jadi, jika harga naik turun dan menciptakan structure pada range ini, kita tidak perlu bingung dan mencari-cari zona, karena kita tidak akan mencari zona order block hingga titik paling atas ini ditembus. Cara ini adalah rule market structure yang akan mempermudah kita saat mengambil keputusan, terutama bagi teman-teman yang masih baru belajar. Kemudian, harga bergerak turun, dan kita bisa melihat EMA 50 di bawah EMA 200, maka market dalam kondisi downtrend, jadi kita hanya akan mencari zona supply order block, dan hanya entry posisi sell. Di sini, kita bisa melihat supply order block yang diikuti pergerakan impulsif, imbalance, dan break of structure. Maka kita tandai zona supply ini.
Saat kita tarik Fibo, zona ini berada di atas Fibo 61,8%, maka ini adalah zona supply yang cukup high probability. Setelahnya, kita zoom ke M5 untuk memperkecil zona ini. Zona supply kita adalah kandel hijau yang diikuti imbalance paling atas. Jadi kita perkecil hingga kandel hijau ini. Mari kembali ke H1. Pada time frame H1, kita sudah melihat zona supply yang telah diperkecil, dan kita bisa memasang alarm pada zona ini. Saat harga kembali ke zona supply, maka kita zoom ke M5 untuk mencari momentum strong bearish engulfing. Perhatikan, pada M5, harga telah menunjukkan pola bearish engulfing, di mana kandel merah ini benar-benar close di bawah ekor dari kandel hijau sebelumnya, menandakan adanya momentum seller besar yang mulai masuk pada zona ini. Setelahnya, kita pasang sell limit pada kandel hijau ini. Untuk stop loss akan berada beberapa pips di atas swing high, atau swing high ditambah 50% nilai ATR, dan ditambah spread. Jadi, jika buy limit, entry-nya yang ditambah spread, dan jika sell limit, maka SL-nya yang ditambah spread. Untuk take profit akan tetap 1:3. Perhatikan, harga menyentuh sell limit kita. Dan menuju target profit kita, maka transaksi ini berakhir profit. Sekarang mari kembali ke H1. Di sini, kita kembali melihat zona supply order block, imbalance, dan break of structure. Order block ini juga berada pada harga mahal Fibo 61,8%, jadi ini adalah zona yang cukup bagus. Setelahnya, kita perkecil zona ini. Saat harga kembali ke zona supply, pada low time frame, kita bisa melihat pola strong bearish engulfing. Jadi kita pasang sell limit pada kandel hijau ini. Untuk SL dan TP roll-nya tetap sama. Perhatikan, harga terus turun hingga lebih dari 5R, dan tidak menyentuh sell limit kita. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya kita batalkan zona ini, karena saat harga kembali ke zona supply, bisa jadi momentumnya sudah berubah bullish, dan mengurangi probability untuk harga memantul dari sell limit kita. Namun saya tidak akan cancel transaksi ini, agar kita bisa melihat apa yang akan terjadi. Perhatikan, harga tembus dan terkena SL dengan ekor panjang ini, menandakan sebenarnya seller memang kembali masuk dari sell limit kita, namun momentum buyer dari bawah terlalu besar, sehingga seller sempat terdorong naik, sebelum akhirnya kembali turun dan menciptakan ekor panjang di sini. Nah, kita sebagai trader tidak bisa melakukan apa-apa dengan kondisi seperti ini, karena inilah dunia trading. Tidak satu manusia pun, kecuali hanya Tuhan Yang Maha Esa, yang mampu memprediksi pasti kemana dan apa yang akan terjadi pada market. Tugas kita hanyalah mengeksekusi trading plan sesuai rules, serta menerima SL seperti ini sebagai bagian dari trading plan kita. Sekarang mari kembali ke H1. Agar keputusan kita lebih mudah, kita hanya akan kembali mencari zona supply jika titik terendah ini ditembus. Perhatikan, harga turun dan menembus titik terendah ini, maka ini adalah break of structure. Di atasnya kita bisa melihat dua supply order block yang diikuti imbalance. Saat kita tarik Fibo, zona supply ini berada di bawah Fibo 61,8%, maka ini adalah zona yang low probability, dan bukan rule kita. Maka kita batalkan zona ini. Perhatikan, harga langsung tembus ke atas, dan kalaupun kita zoom ke M5, harga tidak menciptakan momentum apapun, dan kita baru saja terhindar dari zona yang tidak bekerja. Kemudian, harga terus naik, dan sekarang market dalam kondisi uptrend. Di bawahnya kita bisa melihat demand order block valid yang diikuti pergerakan impulsif, imbalance, serta terjadi break dari structure ini. Setelahnya, kita perkecil dan refine zona ini. Perhatikan, saat harga menyentuh zona demand, pada M5, kita tidak melihat momentum engulfing di sini, maka kita tidak akan melakukan apapun di sini. Selanjutnya, harga kembali menyentuh zona ini, dan kembali tidak membentuk momentum strong engulfing.
Setelahnya harga kembali masuk ke zona ini lebih dalam, dan kali ini membentuk pola strong bullish engulfing. Maka kita pasang buy limit plus spread pada candle hijau ini. Untuk SL dan TP rule-nya sama. Dan transaksi ini berakhir profit. Setelahnya, harga kembali masuk lebih dalam, dan kembali menciptakan pola strong bullish engulfing. Ini adalah entry kedua, namun posisi momentum ini berada di bawah pola sebelumnya, dan berada paling bawah dari zona demand order block, menandakan momentum ini berada pada harga paling murah, dan ada kemungkinan akan kembali memantulkan harga. Nah, jika kalian agresif, maka kita bisa re-entry di sini, dan jika konservatif, maka abaikan saja signal ini. Namun saya akan tetap ambil transaksi ini, agar kita bisa melihat apa yang akan terjadi. Dan transaksi ini berakhir profit, serta mampu TP lebih jauh dari momentum sebelumnya, karena momentum ini berada di harga paling murah. Dan seperti hukum ekonomi, semakin murah harga, maka buyer akan semakin banyak dan seller semakin sedikit, dan semakin mahal harga, maka seller akan semakin banyak dan buyer semakin sedikit. Sekarang mari kembali ke H1. Setelahnya, kita bisa melihat harga break dari titik tertinggi di sini, dan di bawahnya kita bisa melihat demand order block yang diikuti imbalance. Kemudian kita perkecil zona ini. Saat harga kembali ke zona demand, pada M5, kita bisa melihat pola strong bullish engulfing. Maka kita pasang buy limit plus spread di sini. Atau jika harga terlalu dekat, kita juga bisa tunggu harga pullback dan eksekusi instan pada setup ini. Untuk SL dan TP rule-nya sama. Dan transaksi ini berakhir profit. Setelahnya, market dalam kondisi downtrend, dan kita bisa melihat zona supply order block yang valid, imbalance, dan break of structure. Jadi kita perkecil zona ini. Saat harga kembali ke zona ini, pada time frame M5, kita bisa melihat pola strong bearish engulfing. Jadi kita pasang sell limit pada candle hijau ini. Dan transaksi ini profit. Mari kembali ke H1. Pada H1, kita bisa melihat market dalam kondisi uptrend, serta demand order block, imbalance, dan break of structure. Maka kita perkecil zona ini. Jika zonanya tidak bisa diperkecil seperti ini, maka kita bisa menggunakan rule 50% zona order block. Setelahnya, harga terus naik dan kembali terjadi break dari titik tertinggi ini, dan di bawahnya kita bisa melihat dua demand order block yang diikuti imbalance. Kemudian kita tarik Fibo dari bawah ke atas, dan zona buy kita akan berada di bawah Fibo 61,8%. Jadi, kita batalkan zona yang di atas, kemudian kita perkecil zona yang valid ini. Saat harga kembali ke zona demand, pada low time frame, kita bisa melihat strong bullish engulfing, maka kita pasang buy limit di sini. Untuk SL dan TP rule-nya sama. Dan transaksi ini berakhir profit. Jadi, saya harap kalian memahami strategi ini dengan baik, dan jika kita perhatikan, dengan cara ini, kita tetap bisa profit bahkan pada pergerakan kecil seperti ini. Namun ingat, sebaik apapun strategi, tidak ada namanya teknik holy grail dalam trading, tetap akan ada hari di mana kita profit, dan ada hari di mana kita loss, bahkan loss beruntun juga akan normal terjadi. Sangat penting untuk selalu menggunakan manajemen risiko yang baik dan ideal, terlepas apapun strategi kalian. Sekarang, jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, maka saya harap kalian menginvestasikan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar saya bahagia. Dan sebagai gantinya akan selalu ada materi terbaru untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.